Halo kawan-kawan, jumpa lagi di channel kesayangan kita Arai59. Semoga kalian sehat, banyak rezeki dan bahagia selalu. Kali ini admin akan mengulas film berjudul The 33 yang dirilis pada tahun 2015. Film ini diperankan oleh Antonio Banderas sebagai Mario Sepulveda, Rodrigo Santoro sebagai Lawrence Goldberg, dan Lou Diamond Phillips sebagai Luis Urzua atau Lucho. Diangkat dari kisah nyata, film ini bercerita tentang 33 orang pekerja yang terjebak di tambang emas daerah Chili selama 69 hari dengan stok makanan yang terbatas. Kejadian ini mengguncang dunia internasional. Beberapa negara membantu pemerintah Chili untuk melakukan penyelamatan para korban. Lalu, bagaimanakah cara pekerja yang terjebak bertahan hidup di dalam tambang? Untuk itu, mari kita siapkan waktu konsentrasi dan selamat menyaksikan. Di kota Copiapó, Chili, para penambang emas sedang berpesta. Mario Sepulveda membawakan sepiring besar buah-buahan. Kemudian, Mario meminta izin kepada Lucho, seorang pengawas tambang, untuk bekerja esok hari meski ia sedang libur. Lucho mengizinkan Mario untuk bekerja tanpa ada perdebatan. Sementara itu, Alex mendapatkan tawaran untuk bekerja di bengkel Rodrigo dengan gaji sekitar Rp700.000 per minggu. Tetapi Alex menolaknya dan memilih tetap bekerja di tambang. Selanjutnya, Lucho bersulang untuk Mario Gomez yang sudah bekerja di tambang selama 46 tahun. Tahun ini, Mario Gomez akan pensiun. Keesokan harinya, Maria, seorang penjual roti, melihat Dario adiknya yang berbaring di bangku taman. Lalu ia menghampiri Dario. Maria tahu Dario tidak tidur. Kemudian, Maria menaruh 2 buah roti di samping Dario untuk bekalnya bekerja. Tetapi saat terbangun, Dario meninggalkan roti tersebut. Ia lantas bergegas menaiki bus jemputan para pekerja tambang. Selanjutnya, bus sampai ke rumah Yoni. Kedua istri Yoni bertengkar saat hendak mengantar Yoni berangkat kerja. Admit that you're jealous. Pada tanggal 5 Agustus 2010, bus yang membawa para pekerja bergerak menuju tambang emas San Jose. Tambang tersebut terletak di padang pasir Atacama. Kemudian, para pekerja sampai di lokasi tambang mineral San Jose 1889. Lucho menyerahkan pecahan kaca yang ia temukan di dalam tambang. Menurut Lucho, lokasi tambang sudah tidak aman. Tetapi, Castillo mengatakan bahwa gunung tersebut akan bertahan 20 tahun lagi. Castillo malah memerintahkan Lucho untuk melanjutkan penambangan dengan target 250 ton per hari. Akhirnya Lucho melanjutkan penambangan, lalu mulai mengabsen para pekerja. Ia mengenalkan Charles Mamani yang baru pertama bergabung. From Bolivia, know about mining for gold. Lantas Lucho menyerahkan berkas Mario Gomez yang 2 minggu lagi akan pensiun. Kemudian, mobil pun membawa 33 orang pekerja masuk ke dalam tambang. Tambang emas San Jose hanya memiliki satu-satunya pintu masuk dan keluar. Sebagai pekerja baru, Mamani cemas mengetahui hal tersebut. Di setiap lokasi, apabila ada pekerja yang tewas, mereka menaruh foto dan menyalakan lilin untuk mengenang korban. Perjalanan menuju lokasi penambangan memakan waktu lebih dari 1 jam. How much longer? 1 hour. Kemudian, rombongan Lucho sampai di ruang mesin dengan kedalaman 520 meter di bawah tanah. Selanjutnya, rombongan Yoni sampai di tempat pengungsian. Tempat tersebut berada di kedalaman 700 meter di bawah tanah dengan suhu 34 derajat Celcius. Lantas, para pekerja mulai mengebor mineral di dalamnya. Di sisi lain, Lucho kembali menemukan pecahan kaca yang jatuh. Ia langsung memeriksa dinding gunung tersebut. Lucho melihat retakan dinding tambang semakin melebar. Sementara itu, saat Alex dan Dario buang air kecil, mereka merasakan ada getaran. Di sisi lain, Mario menunjukkan kepada Mamani bebatuan yang mereka cari. Batu tersebut mengandung emas dan tembaga dengan harga per onsnya sekitar 17 juta rupiah. Lalu tiba-tiba, sebongkah batu jatuh di dekat mereka. Seketika gunung berguncang, kemudian mulai runtuh. Dario terpeleset jatuh. Beruntung, Alex dapat memegangnya. Sementara, Lucho berlari sambil memanggil Lobos untuk membawa mobil. Seketika, para penambang berlari menaiki mobil untuk menyelamatkan diri. Lucho mengarahkan Lobos ke ruang evakuasi darurat.
Setibanya di persimpangan jalan, rombongan Lucio bertemu dengan rombongan Yoni. Lucio meminta Yoni berbalik arah dan mengikutinya. Tambang San Jose ambruk, memutus aliran listrik dan menutup jalan keluar satu-satunya. Namun akhirnya para pekerja berhasil mencapai ruang evakuasi. Sebagian pekerja terluka akibat benturan mobil dan reruntuhan batu. Lalu tiba-tiba Mario memanggil rekan-rekannya untuk memperhatikan sesuatu. Tampak di hadapan mereka, dinding gunung bertabur emas yang berkilauan. Akibat guncangan yang terjadi, dinding tambang terkupas. Hal itu membuat kandungan emas di dalamnya dapat terlihat dengan mata. Lalu seketika, Yoni melihat sebuah batu yang sangat besar. Mario berkata, batu tersebut adalah jantung gunung yang akhirnya runtuh. Namun kini, mereka terjebak di dalam gunung dengan kedalaman 700 meter di bawah tanah. Di luar tambang, Castillo mendapat telepon dari atasannya untuk memastikan tambang ditutup sementara. Hal itu dilakukan agar berita tidak menyebar. Tanpa sepengetahuan Castillo, seorang pekerja melaporkan kejadian tersebut kepada media massa. Hal itu membuat keluarga para pekerja panik. Sementara itu di dalam tambang, Lucio menghitung para rekannya. Total ada 33 orang yang terjebak dalam tambang tersebut. Lucio berkata bahwa ruang evakuasi dibuat untuk 30 orang. Jadi, kemungkinan mereka akan baik-baik saja. Tetapi Mario tidak terima hal tersebut. Ia tidak akan diam saja menunggu. Lantas Mario berkata, bagaimana dengan cerobong asap? Lucio melarangnya karena terlalu berbahaya. Namun, Mario tetap pergi menuju cerobong asap. Kemudian, Alex dan Mamani ikut bersamanya. Sementara di luar tambang, keluarga para pekerja mulai berdatangan. Namun para security meminta mereka untuk diam dan menunggu di rumah. Seketika, Maria melemparkan batu pada seorang security. Kemudian, security menodongkan pistol dan meminta mereka untuk segera pulang. Tetapi Maria mengajak para keluarga penambang untuk bertahan di sana sampai ada jawaban pasti dari perusahaan. Pada saat yang sama di Istana Presiden, Menteri Pertambangan Lawrence Goldborn menyampaikan runtuhnya tambang San Jose kepada Presiden. Namun, karena perusahaan tambang tersebut milik swasta yaitu Bond and Company, maka Presiden berpendapat pemerintah tidak perlu turun tangan. Biarkan Bond and Company yang menangani masalah tersebut. Tetapi mereka tidak mempunyai peralatan yang lengkap untuk menyelamatkan para penambang. Jika pemerintah mengabaikan hal tersebut, akan berdampak buruk bagi industri dan pemerintahan Chili. Maka, sebagai tanggung jawab moral pemerintah, Lawrence meminta izin kepada Presiden untuk datang ke lokasi tambang San Jose. Kembali ke dalam tambang, Mario mengupayakan untuk keluar dari tambang melalui cerobong asap. Sementara, Lucio bersama rekan-rekannya mencari obat-obatan dan radio komunikasi. Namun ternyata, obat-obatan telah habis dan radio komunikasi satu-satunya telah rusak. Di sisi lain, Mario dan Alex terus menaiki tangga darurat menuju cerobong asap. Namun besi tangga sudah rapuh hingga ada yang terlepas. Ternyata, tangga darurat tersebut tidak pernah diselesaikan oleh perusahaan. Akhirnya, Mario mengajak Alex untuk turun kembali. Namun saat hendak turun, tiba-tiba reruntuhan batu menimpa mereka. Mario dan Alex bertahan di tangga menunggu reruntuhan berhenti. Kemudian mereka kembali ke bawah. Selanjutnya dalam kondisi gunung yang terus berguncang, para penambang berkumpul dan berdoa bersama. Di hari kedua, Lawrence sampai ke lokasi tambang yang sudah dipenuhi wartawan. Maria menghadang Lawrence untuk masuk. Ia meminta Lawrence untuk berjanji mengupayakan keselamatan bagi para penambang. Setelah Lawrence berjanji, Maria pun membuka jalan. Lawrence langsung menemui Castillo dan menanyakan upaya apa yang telah dilakukan. Castillo sudah mengirim tim untuk melakukan penyelamatan, tetapi tidak berhasil. Menurut Castillo, tidak ada lagi yang bisa dilakukan karena gunung terus bergerak. Kemudian Lawrence menemui keluarga para penambang. Ia memberitahukan bahwa kondisi gunung tidak stabil dan akan membahayakan para penyelamat. Maka mereka akan menghentikan upaya penyelamatan. Seketika, Maria menampar Lawrence. Para keluarga korban menangis histeris mendengar hal tersebut. Di dalam tambang, Dario berusaha mengambil stok persediaan makanan. Yoni menghadangnya karena itu merupakan stok makanan terakhir yang harus diregulasi. Namun Dario tidak memperdulikannya dan tetap mengambil makanan tersebut. Di sisi lain, Mario menanyakan kepada Lucio, mengapa tangga di cerobong asap tidak diselesaikan. Lucio sudah menanyakan pada Castillo berkali-kali, tetapi tidak ada jawaban. Kemudian Mario mendatangi para pekerja yang sedang meributkan makanan. Ia memarahi tindakan egois Dario dan para pekerja lain. Lantas ia menjelaskan, sudah tidak ada jalan keluar. Mereka
mereka terkubur hidup-hidup dalam tambang dengan sedikit makanan. Itu artinya mereka harus membagi makanan secara adil untuk bertahan hidup hingga tim penyelamat datang. Namun, Lucho membantah pernyataan Mario. Menurutnya, perusahaan tidak akan menghamburkan uang untuk menyelamatkan mereka. Namun akhirnya Mario berhasil meyakinkan kembali para rekannya untuk tetap optimis bahwa mereka akan diselamatkan. Selanjutnya, Mario mengumpulkan kembali makanan tersebut dan menguncinya di dalam peti. Di dalam istana, Presiden menghubungi Andres Sugaret, seorang ahli pertambangan, untuk membantu Lawrence melakukan penyelamatan. Esok harinya, Sugaret datang bersama timnya ke lokasi tambang dan menjelaskan rencana penyelamatan kepada Lawrence. Injured. Some of them are in up 33 corpses. Sugaret menggunakan gambar 3 dimensi dan menunjukkan batu besar seberat 700.000 ton yang menutupi lubang tambang. Jika tidak bisa melakukan penyelamatan melalui pintu depan, cara satu-satunya adalah dengan mengebor batu tersebut selama 8 hari. Tetapi jika pengeboran dilakukan selama 24 jam sehari, kemungkinan bor akan menyimpang. Persentase keberhasilan mereka kurang dari 1%. Deviate is that there's a less than 1% chance of finding them. Di hari ketiga, Mario membagi rata susu dan biskuit. Karena stok makanan semakin menipis, kini mereka harus menunggu 24 jam untuk jatah makanan berikutnya. Next meal in 24 hours. I heard Bolivians taste like chicken. Sementara itu, alat-alat penyelamatan baru tiba di pertambangan. Keluarga penambang yang berkemah di sekitar area menaruh harapan besar dalam penyelamatan tersebut. Sementara itu, Mario bersama rekan-rekannya sedang menyambung kabel untuk menyalakan lampu menggunakan aki mobil. Close the curtains. Mereka mendengar suara bor dari atas. Mereka meyakini bahwa tim penyelamat sedang berupaya. Di hari kelima, mata bor terhambat diorit yang 2 kali lebih keras dari granit. Hal tersebut memaksa Sugaret untuk memindahkan titik pengeboran. Tetapi hal itu akan menghabiskan banyak waktu. Sementara, ia mengkhawatirkan kondisi para penambang di dalam. I have 6 months to extend down there I gotta worry about. Why don't you do? Lawrence mencoba menenangkan para keluarga pekerja dengan memberikan tempat tinggal, makanan, dan pendidikan sementara untuk anak-anak mereka. That's all for now. Lalu Maria berterima kasih pada Lawrence karena ia telah menepati janji. I'm not leaving without him. Sementara itu di dalam tambang, Dario bermimpi buruk. Ia merasa putus asa dan kehausan. Pastor berusaha menenangkannya dengan membimbing Dario untuk berdoa. If we can just be good, we can say a prayer together. If you like. Merciful Father. Di sisi lain, pemerintah mulai memberikan bantuannya. Mereka mendirikan tenda dan dapur umum. What's her name? Her name is Susana Valenzuela. I'm sorry, but I am his family. I love him. Stuff. You can throw me out, but I'll be back. And when Yoni comes... Sementara di dalam tambang, Alex berhasil menyaring air untuk minum. Di saat yang sama, Mario sedang membagi sekaleng tuna untuk 33 orang. Shot of water once a day. It sucks, but it's new line of work. Shut up. Di hari ke-12 pengeboran, tim penyelamat memasukkan pipa terakhir sepanjang 6 meter. Down to the last 6 meters. Sementara itu, para pekerja mendengar suara bor yang semakin dekat. Mario meminta Chad untuk menandai bor, dan Lucho menulis pesan bahwa mereka masih hidup. Namun suara bor semakin menjauh. It's below us. It took them this long to get that close. Hal itu membuat Alex marah, tetapi Mario tetap menyemangati mereka agar tidak putus asa. My life. I let you down. This place. Nobody's blaming you. Ternyata titik pengeboran tim meleset 10 meter dari ruang evakuasi. Dengan raut wajah sedih, Lawrence menatap para keluarga korban. Sementara itu, Mario menghampiri Alex yang ingin bunuh diri. Ia meminta Alex tetap bertahan demi istri dan anaknya. I have a daughter. I have a wife. With a baby on the way. We need you, man. Di sisi lain, Sugaret mulai pesimis dengan usahanya karena sudah 9 lubang yang dibor tetapi tidak mendapatkan hasil apapun. Di hari ke-14, presenter legendaris Don Francisco datang untuk mendoakan para penambang yang masih terjebak. Desplegadas a lo largo de las madres y familiares
que rezan por su... Sementara di dalam tambang, para pekerja sudah sangat kelaparan dan putus asa. Kemudian Mario menemukan Mamani yang sedang bersembunyi. Mamani ketakutan akan dimakan oleh para rekannya yang sedang kelaparan. Lalu Mario memberikan lampu miliknya pada Mamani dan berkata, tidak perlu takut selama ia masih ada. Di sisi lain, Jesse mulai khawatir dengan keadaan Alex. Jesse tidak mau anaknya tumbuh tanpa sosok seorang ayah. Sementara itu, stok makanan hanya tersisa 1 kaleng tuna. Mario memasak tuna tersebut lalu membagikannya sama rata. Kemudian, Dario meminta maaf karena telah mencuri beberapa potong kue. Thank you from all of us. Saat mereka akan makan, para pekerja membayangkan istri-istri mereka hadir dan membawakan makanan yang paling enak. Chakikan. Our favorite. Lalu Mario berkata, ia merasa sangat bangga karena bisa berbagi makanan terakhir dengan rekan-rekannya. Kemudian, Gomez mengembalikan surat pensiunnya kepada Lucho. Sementara itu di ruangannya, Sogaret yang telah putus asa sedang mengemasi barang untuk pergi. Ia menghentikan misi penyelamatan karena tak kunjung berhasil. Sudah 16 hari para penambang terkubur di dalam gunung. Tidak ada yang tahu mereka masih hidup atau telah tewas. Tetapi para keluarga penambang menggantungkan harapan mereka pada Sogaret dan Lauren. Pada malam harinya, para keluarga melakukan upacara dan berdoa bersama. Multitudes alumbras a la vida, mucho, graba noche ladridos, chuva. Maria memberikan sepotong pie kepada Lawrence. Ia sangat berharap Lawrence mau melanjutkan misi penyelamatan. I do please. I can't seem to learn from my mistakes. Thank you. Kemudian, Lawrence menggambarkan rencana pengeboran di atas tanah. Mereka menggunakan cara lain dan belajar dari kesalahan sebelumnya. Kali ini, pengeboran dilakukan dengan menggunakan ukuran deviasi atau penyimpangan sebagai usaha terakhir. Last miss, and we already know where the rock is at its most depth. Now you're thinking like a miner. Berikutnya, di tengah hujan deras, pengeboran kembali dilanjutkan. Di hari ke-17, Mario memperhatikan rekan-rekannya yang mulai kehilangan harapan. Tetapi ketika Mario sedang tidur, tiba-tiba air menetes ke wajahnya. Kemudian disusul dengan mata bor yang berhasil menembus dinding ruang evakuasi. Selanjutnya, Mario berteriak memanggil semua rekan-rekannya. Para pekerja memukul-mukul ujung mata bor sebagai sinyal keberadaan mereka. Sementara itu di luar, Lawrence mendengar sinyal dari para pekerja. Kemudian Mario mengecat pipa dan mengikat surat pada ujung mata bor untuk memberitahu bahwa mereka masih hidup. Setelah mata bor ditarik ke atas, Lawrence mengambil surat tersebut. Siang harinya, Presiden membacakan surat dari para penambang di hadapan keluarga mereka. I knew we could do it. Setelah 17 hari berjuang melakukan pengeboran, tim penyelamat mengirimkan sebuah kamera untuk mengetahui kondisi para penambang. Berita tentang penyelamatan tersebut langsung menyebar ke seluruh dunia. De digerir sólidos. Aún. Están siendo enviados. For about 8 minutes. 3 platforms are now in place. Bantuan alat penyelamat mulai berdatangan dari berbagai negara, seperti Amerika yang memiliki alat canggih dan diyakini mampu mengebor dengan cepat. Di sisi lain, Sogaret mulai mencemaskan keadaan fisik dan mental para penambang. Di hari ke-20, Mario melakukan panggilan video dan memperlihatkan keadaan para penambang. Suplai makanan dikirimkan secara rutin melalui jalur pipa. Para pekerja mendapatkan giliran melakukan panggilan video kepada keluarga mereka masing-masing. Namun, tim penyelamat Australia mengalami kendala ketika melakukan pengeboran karena alat yang digunakan mati total. Lalu Alex mendapat kabar bahwa anaknya akan segera lahir. I've missed you.
area for a while. Allow me just. Kemudian para penambang mendapat kabar dari Presiden Chili bahwa mereka akan keluar saat Natal nanti. Di sisi lain, tim penyelamat Kanada harus kembali ke negaranya karena mendapat kendala pada alat pengeboran. Kemudian Dario mendapat giliran untuk panggilan video. Maria sudah menunggu, tetapi Dario tidak mau berbicara kepadanya. Sementara itu, Mario mendapat tawaran menulis buku dari salah satu penerbit, namun ia menolaknya. Kemudian keluarga para penambang mendapat bantuan uang dari Leonardo Farkas. Leonardo Farkas adalah seorang pengusaha kaya raya dari Chili. Di hari ke-50, tim penyelamat Amerika mengalami kendala. Alat mereka membentur bebatuan keras yang mengakibatkan mata bor patah. Mereka berusaha mengambil patahan mata bor menggunakan magnet. Sementara itu di dalam tambang, Yoni membaca koran berisi tentang Mario yang menerima tawaran untuk menulis buku. Offered a book deal for an undisclosed. Hal itu membuat para rekannya marah kepada Mario. Lantas mereka mengusirnya karena merasa tidak dihargai. Mario berkata, jika bukan karenanya, mungkin mereka semua sudah mati kelaparan. Sementara itu, Lawrence didesak oleh presiden untuk segera mengeluarkan para penambang. Presiden khawatir reputasinya akan hancur jika gagal dalam penyelamatan tersebut. Di hari ke-54, Dario menemui Mario untuk menceritakan keresahannya pada Maria kakaknya. Ternyata Dario dan kakaknya selalu berselisih. Mario menyarankan Dario untuk meminta maaf pada Maria, karena Maria adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Well, what am I supposed to do for everything that she has? Pray to God that she forgives the family you've got. We have. Selanjutnya, ketika semua orang tertidur, Elvis menuduh Mamani telah mencuri iPod-nya. That's my iPod. You're thieving police. Karena tidak terima, Mamani ingin membunuh Elvis. Namun, Mario berhasil menggagalkan usahanya. This piece of shit. Kemudian Mario dengan bijaksana berkata bahwa mereka semua berada di posisi yang sama dengan tujuan agar bisa keluar dari tambang. Lalu Mario menegaskan pada rekan-rekannya bahwa ia menolak tawaran menulis buku dari penerbit. I didn't. Why? Because of you. Sementara itu, tim penyelamat berhasil menarik mata bor yang tertinggal di dalam lubang. Berikutnya, tim penyelamat Amerika kembali melanjutkan pengeboran. Kemudian, Lawrence mengizinkan keluarga para penambang untuk memasuki area pengeboran. Di hari ke-58, Lucio memberitahu tim penyelamat bahwa mata bor berada di atas balok besi penahan. Jika bor membentur balok besi, maka balok akan hancur dan mereka semua akan mati terkubur. Lucio menyarankan untuk meledakkan jalur pengeboran, karena itu cara satu-satunya untuk keluar dari tambang. Dan mereka sudah siap untuk resiko yang paling buruk sekalipun. Ketika semuanya telah siap, Yoni segera menarik pemicu. Ledakan tersebut membuat mata bor berhasil menembus ruang evakuasi. Tim penyelamat segera menyiapkan kapsul bernama Punix 1. Punix 1 dirancang untuk membawa 33 penambang naik ke permukaan satu persatu. Seen now for 62 days. Di sisi lain, Lawrence dan Sogaret memeriksa kondisi tambang. Sebuah batu besar seberat 700.000 ton terus turun akibat ledakan sebelumnya. Mereka berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan para penambang. Lantas, Sogaret memberitahu para penambang bahwa kondisi lubang yang tidak stabil bisa saja menutup jalur penyelamatan. Di hari ke-69, pada tanggal 13 Oktober 2010, tim penyelamat berhasil menurunkan kapsul Punix 1 ke dalam tambang. Alex adalah orang pertama yang akan menaiki kapsul tersebut. Sir, we're ready for initiation. Oke. Setelah ia siap, tim penyelamat segera menarik kapsul ke permukaan. Kapsul mulai bergerak naik dan keadaannya cukup stabil. Meters. Mr. Big is looking.
Namun, di ketinggian 300 meter, kapsul mengalami kemacetan. Hal itu membuat semua tim penyelamat panik, termasuk Alex yang berada di dalam kapsul. Kemudian, para tim evakuasi menurunkan kapsul tersebut untuk melancarkan jalur terowongan. Selanjutnya, mereka menariknya kembali. Kapsul dapat bergerak kembali. Namun tiba-tiba, tim penyelamat kehilangan kontak dengan Alex. Mengetahui hal tersebut, Lawrence khawatir. Lantas, ia segera menuju tempat penarikan kapsul. Tidak lama, akhirnya Alex berhasil keluar dari tambang dengan selamat. Alex segera memeluk ayahnya, kemudian istrinya datang menggendong anaknya yang baru lahir. Berikutnya, orang kedua yang akan naik adalah Mario. Ia sangat bersemangat menaiki kapsul tersebut. Setelah beberapa saat, akhirnya Mario sampai di atas. Lawrence segera menyambutnya. Kemudian, Mario langsung memeluk Katie dan Scarlett. Mario mendapat julukan Super Mario dari warga Chili karena jiwa pemimpinnya telah menyelamatkan para pekerja di dalam tambang. Don Francisco dalam acaranya melaporkan bahwa beberapa negara menyaksikan penyelamatan bersejarah tersebut. Semua orang bergembira atas keberhasilan negara Chili menyelamatkan para penambang yang terjebak. Dario yang baru saja keluar dari dalam kapsul langsung mencari Maria, namun ia tidak menemukannya. Esok paginya, Dario baru bertemu Maria di tempat pengungsian. Ia langsung memeluk kakaknya tersebut dan berterima kasih. Selanjutnya, Lucho adalah penambang terakhir yang akan naik. Sebelum pergi, ia melihat tulisan yang dibuat Mario. Di sini pernah tinggal 33 penambang 5 Agustus hingga 13 Oktober. Tuhan menyertai kami. Lucho terharu membaca tulisan tersebut. Kemudian, Lucho menaiki kapsul hingga akhirnya selamat. Beberapa hari kemudian, perusahaan tambang San Jose dinyatakan tidak bersalah atas kelalaian mereka. Akhirnya, para penambang tidak mendapatkan kompensasi apapun. Dengan selamatnya para penambang, film ini pun berakhir. Inti cerita yang bisa kita ambil adalah, bahkan dari kejadian buruk sekalipun, ada hikmah yang bisa kita petik untuk dijadikan pelajaran hidup. Akhir kata, jangan lupa subscribe, tetap semangat kawan, dan wassalam.